Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan ke-12. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Balanced Binary Tree Search atau pencarian pohon biner berimbang. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada pohon biner, pada struktur pohon biner itu diusahakan ketika pendefinisiannya atau struktur pohonnya itu adalah pohon yang berimbang. Nah, yang dimaksud pohon yang berimbang itu yang seperti apa? Pohon yang berimbang yang dimaksud di sini adalah setiap simpul memiliki subordinat yang cukup seimbang. Misalkan di sini ada gambar 1 dan ada gambar 2. Di sini bisa kita lihat bahwa pada gambar 1 struktur pohon binernya lebih berimbang, lebih balance daripada struktur pohon biner pada gambar 2. Karena di sini simpul A memiliki subordinat ada B, kemudian simpul B ada subordinat D dan E, dan simpul A juga memiliki subordinat yaitu C, dan simpul C memiliki subordinat yaitu F. Nah, di sini cukup berimbang ya. Kita lihat cukup berimbang dibandingkan dengan pada gambar 2 ya, di mana gambar 2 ini semuanya yang memiliki subordinat hanya pada bagian kaki sebelah kirinya saja, di mana simpul A hanya punya subordinat di kaki kirinya aja yaitu B, B pun demikian yaitu C, dan seterusnya. Dengan jumlah simpul yang sama ya, di sini ada A sampai F, artinya di sini ada 6 simpul, ini juga ada A sampai F, di sini juga ada 6 simpul. Nah, itu nanti akan mempengaruhi pada waktu rata-rata pencarian simpul. Waktu rata-rata pencarian simpul pada struktur pohon. Kenapa kok pohon biner itu perlu dibuat berimbang? Karena itu akan mempengaruhi waktu rata-rata pencariannya. Nah, di sini untuk waktu rata-rata pencarian sebenarnya bisa kita hitung menggunakan persamaan ini ya. Di mana average search time atau waktu rata-rata pencarian itu bisa dihitung sum atau jumlah dari jumlah V ini vertex kemarin pada pertemuan ke-10 ya kalau nggak salah, kita sudah bahas tentang tree. V itu vertex, L ini level, N ini level ke N dikalikan L plus 1 atau level ditambahkan 1. Kemudian dibagi dengan jumlah dari vertex atau jumlah dari simpul. Nah, kalau kita ilustrasikan di sini, A ini berada di level 0 ya. B dan C ada di level 1, D, E, F ini ada di level 2. Ini ada di level 0, ini level 1, ini di level 2, ini di level 3, level 4, ini level 5, ini level ya. Nah, kita coba ya dari dua simpul ini. Di sini kan kita sudah punya contoh simpul yang cukup berimbang dan simpul yang tidak berimbang. Kita coba hitung waktu rata-rata pencarian untuk gambar 1, di mana diketahui satu ini apa? Satu ini adalah jumlah dari vertex pada level ke N. Level ke N di sini masih level 0. Jumlah vertexnya, jumlah simpulnya hanya ada 1 yaitu simpul A. Maka di sini tulis 1. Dikali ini ya, dikali level plus 1. Di sini level 0 ditambahkan 1, berarti 1 tambah 1 itu 1 tambah 0 itu 1, berarti 1 dikali 1. Kemudian dijumlahkan karena ini ada sum di sini, maka di sini jumlahkan. Kemudian 2 ini jumlah vertexnya, jumlah simpulnya. Di sini ada 2 simpul yaitu B dan C. Dia berada di level 1 ya. Di level 1, kemudian 1 tambah 1 adalah 2 nih ya. L plus 1 adalah 2. Kemudian di level berikutnya yaitu ada 3 vertex ya, ada 3 simpul yaitu D, E dan F. Di sini ditulis 3, kemudian dikalikan level plus 1 ya. Levelnya level 2 plus 1 3. Kemudian dibagikan 6. 6 ini total dari vertex yang ada, total dari simpul yang ada, di mana total simpulnya ada 6 ya, jumlah dari simpulnya ada 6. Maka di sini tulis 6. Kemudian dihitung 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, totalnya menjadi
1 tambah 4, 5 tambah 9, 14. 14 bagi 6 sama dengan 2,33. Inilah waktu rata-rata pencariannya adalah 2,33. Ya. Kemudian ada pencarian gambar B, kita bandingkan ya antara gambar 1 dan gambar 2. Nah, di pencarian waktu rata-rata pada gambar 2 ini ya, ini bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Pada level ke-0 dia jumlah simpulnya hanya 1, pada level ke-1 dia jumlah simpulnya hanya 1, dan seterusnya sampai ke-5 dia jumlah simpulnya hanya ada 1. Kemudian dihitung 1 kali 1 itu 1, 1 kali 2 2, berarti 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 6 20, 21, 21 bagi 6, jumlahnya ada 3,5. Nah, dari sini aja kita sudah kelihatan bahwa dengan membuat struktur pohon yang lebih berimbang itu ternyata membutuhkan waktu rata-rata pencarian yang jauh lebih sedikit. Nah, di sini juga ada dicontohkan juga, misalkan di sini ada struktur pohon dengan kedalaman 0. Ya. Kalau kedalaman itu kan level yang paling bawah ya. Kalau kedalaman 0 ya berarti simpulnya hanya sampai sini aja. B, C, D, E, F ini nggak ada, cuma sampai ini aja level 0. Maka kalau ada pohon berimbang kedalaman 0 jumlah simpulnya pasti 1. Nah, kalau ada kedalamannya 1, maka kalau pohonnya berimbang jumlah simpulnya pasti 3, 1, 2, 3. Ini kedalamannya 1. Ini kalau ini nggak dihitung ya, kedalaman itu kan level yang paling bawah. Misalkan ini aja jumlah simpulnya ada 3. Bila kalau kedalamannya 2, maka jumlah simpulnya ada 7. Ini kedalamannya 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kok 6? Nah, ini kan perlu diseimbangkan lagi nih di sini. Di sini ada 7 di sini. Di sini ada simpul lagi. Kalau berimbang ya benar-benar seimbang berarti di C sebelah kiri ini ada simpul lagi. Berarti 7. Nah, kalau ada kedalamannya 3, maka simpulnya ada 15. Kalau kedalamannya 4, maka simpulnya ada 31. Kalau kedalamannya 5, maka jumlah simpulnya ada 63. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini adalah waktu rata-rata pencariannya. Ketika kita hitung waktu rata-rata pencariannya menggunakan rumus ini tadi, average search time tadi, maka bisa diperoleh ketika kedalaman 0 dengan jumlah simpul 1, maka waktu rata-rata pencariannya hanya butuh 1. Ketika jumlah simpulnya ada 3 dengan kedalaman 1, maka waktu rata-rata pencariannya adalah 1,66. Nah, di sini bisa kita lihat kenaikannya hanya sebesar 66%. Kenaikan yang apa sih? Dari 1 ke 1,66 ini kenaikannya hanya 66%. Artinya apa? Artinya meskipun jumlah simpulnya ini naik lebih dari 2 kalinya atau 3 kali lipat, kenaikan waktu rata-rata pencariannya itu tidak bertambah 3 kali lipat. Nah, semakin dalam simpulnya, nih ya, semakin banyak jumlah simpulnya ketika pohon biner itu berimbang, maka kenaikan waktu rata-rata pencariannya pun semakin kecil. Artinya semakin banyak jumlah simpulnya kepada pohon berimbang, itu akan menghasilkan struktur pohon yang semakin efisien. Maka dari itu menyeimbangkan struktur binary tree agar bisa balance itu sangat-sangat penting untuk pencarian data di dalam simpul. Nah, oleh sebab itu di sini ya dijelaskan ada 4 algoritma balancing ya atau algoritma penyeimbang dari binary tree ini ya. Yang pertama ada right rotation, kemudian ada left rotation, ada right rotation dilanjut left rotation, kemudian ada left rotation dilanjut right rotation. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini ada right rotation dan ada left rotation. Persamaannya seperti ini ya. Nah, ini cara pakainya gimana? Logikanya ini bagaimana? Cara berpikirnya ini bagaimana? Nah, kok memutar ke kiri, kok memutar ke kanan tuh ilustrasinya seperti apa? Nah, kita coba yang pertama right rotation. Pada right rotation ini cara kerjanya seperti ini ya. Dimana ada 3 simpul, yaitu simpul A, kemudian kaki sebelah kirinya menyambung ke simpul B,
Simpul B kaki kirinya menyambung ke simpul C. Ya. Kaki kanannya pada nggak kemana-mana. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa ternyata kita perlu membuat pointer namanya pointer key. Maka diilustrasikan kita punya pointer key. Nah, yang mana pointer key? Pointer key ini sama dengan root left. Root itu mana? Simpul yang disebut root itu simpul yang mana? Kalau kita mengingat pertemuan ke-10, simpul yang disebut dengan root adalah simpul yang tidak memiliki superordinat. Nah, simpul yang tidak memiliki superordinat itu hanya simpul A. Simpul A ini root. Nah, kemudian kalau key sama dengan root left, ya, key sama dengan root left, rootnya kan tadi di A ya, A-nya kaki kirinya menunjuk kemana? Oh, kaki kirinya menunjuk ke B, maka key-nya ini sebenarnya menunjuk ke B seperti ini. Pointer key dia menunjuk ke B, ke simpul B. Kemudian kita lanjutkan ke root left sama dengan key right. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang namanya root left itu sama dengan key right. Padahal key right yang di posisi B ini, dia kakinya tidak menunjuk kemanapun di saat yang kaki kirinya menunjuk ke simpul C. Artinya simpul A ini dibuat kaki kirinya tidak menunjuk ke manapun. Karena dia sama dengan, ya, yang awalnya tadi nyambung, ya, yang A ke B menjadi tidak nyambung karena root left, ya, atau kaki kiri ini sama dengan apa yang ditunjuk oleh key right. Key yang key-nya ini kan B, sebelah kanannya tidak menunjuk kemanapun, ya, ini berarti tidak menunjuk kemanapun, atau kita menyebutnya nul, ya, istilahnya, ya. Nul, menunjuk ke nul. Kemudian dilanjutkan key right sama dengan root. Key right sama dengan root. Key right kan yang ini tadi, ya, key right, right kan kanan ini, sama dengan root. Rootnya kan A ini. Nah, berarti bagaimana nih? Maksudnya seperti ini. B, C, right sama dengan root. Rootnya tadi A, ya. Nah, berarti seperti ini. Ini tadi adalah root. Nah, ini tadi adalah key, ya. Yang terakhir, karena syarat utama simpul root adalah simpul yang tidak memiliki superordinat, maka rootnya pun dipindah dari yang awalnya rootnya pada posisi simpul A. Sekarang simpul yang tidak memiliki superordinat itu hanyalah simpul B, maka root sama dengan key. Di sini kita menjadi root, ya. Karena yang dipindah maka ini hilang. Akhirnya dari yang awalnya seperti ini, ketika dia diputar ke kanan, hasilnya akhir adalah seperti ini. Atau kalau kita mau gambarkan ulang, berarti B, C, A. Di sini kita bisa lihat bahwa pohonnya telah menjadi seimbang. Yang awalnya pohonnya tidak seimbang. Itu untuk right rotation. Kemudian kita lanjutkan, kita coba untuk yang left rotation. Untuk left rotation caranya seperti ini, ya. Seperti ini, pada kotak gitu, ya. Kita ilustrasikan satu persatu langkah-langkahnya. Kita buat A, kemudian B, kemudian C. Kaki kiri, kaki kanannya menyambung, ya, saling terhubung, membuat suatu struktur pohon biner yang tidak berimbang. Kemudian kita buat namanya pointer baru, yaitu pointer key. Pointer key. Ini, ya, kita buat pointer key. Kemudian key sama dengan root right. Nah, karena di sini yang merupakan simpul root adalah simpul yang tidak memiliki superordinat, maka rootnya adalah ini, ya, masih A, ini root. Nih. Nah, root kaki sebelah kanan, ya, root right itu kan
root, simpul root kaki sebelah kanan, dia menunjuk ke B, gitu ya. Dia menunjuk ke B. Sedangkan Xi sama dengan B berarti kan. Xi sama dengan menunjuk ke B, gini kan. Xi berarti menunjuk juga ke B. Kemudian root right sama dengan Xi left. Root right, ya. Root right kan kaki sebelah root right kan kaki sebelah kanan ya, kaki sebelah kanannya itu disama dengankan dengan kaki sebelah kanan kan ini ya, dari root ya, ini disama dengankan dengan Xi left, di mana Xi kaki sebelah kirinya dia menunjuk ke 0 atau tidak menunjuk kemanapun. Maka kita buat nih A kakinya, kedua kakinya tidak menunjuk kemanapun. Sedangkan B dan C ini masih saling terhubung seperti tadi. Di sini masih Xi. Nah, kemudian kita lanjutkan Xi left atau Xi point simpul Xi kaki sebelah kiri dia menunjuk ke root. Kaki sebelah kirinya ini dia menunjuk ke root. Rootnya tadi kan adalah simpul A, maka kita buat B A C ini kan. Gini ya, rootnya masih di A. Kemudian yang terakhir baru kita ubah, karena ketentuannya yang namanya root adalah simpul yang tidak memiliki superordinat, maka di sini simpul yang tidak memiliki superordinat adalah simpul B, maka R-nya berganti ke simpul B. Ini kita hapus dan selesai sudah proses untuk menyeimbangkan ke arah kiri. Jadi yang awalnya simpulnya itu tidak berimbang dengan kondisi seperti ini, ketika diseimbangkan menjadi seperti ini ya. Ini menjadi simpul yang lebih berimbang. Nah, di sini sebenarnya kalau ini pertemuannya tatap muka, mungkin saya minta maju 1-2 orang ya, atau beberapa teman-teman di kelas untuk mencoba mengerjakan ini dengan membuat algoritma right rotation dilanjutkan left rotation, ataupun left rotation dilanjutkan dengan right rotation. Tapi karena ini pertemuannya online ya, jadi jawabannya nanti bisa disimak di slide selanjutnya. Dan ini nanti silahkan dicoba, kira-kira nanti langkah ilustrasinya bakal seperti apa. Ilustrasinya kira-kira bakal menjadi seperti apa. Oke, saya rasa itu untuk materi pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan dapat ditanyakan di grup WhatsApp yang sudah kita sediakan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.